Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mantri Hewan Banten Kidul Channel. Kali ini saya akan berbagi kembali contoh soal SKB bagian ketiga untuk tenaga ahli pertama pengawas bibit ternak. Dan bagi rekan-rekan yang sekarang sedang menempuh seleksi ASN, semoga ini dapat bermanfaat. Oke, selamat menyimak dan semoga sukses untuk kita semua. 221. Berikut ini merupakan tipe kerbau perah. A. Kerbau tedong bunga. B. Kerbau rawa. C. Kerbau murah. D. Kerbau moa. E. Kerbau amuntai. Jawabannya adalah C. 222. Lama kebuntingan kerbau yaitu A. 312-320 hari. B. 250-270 hari. C. 270-300 hari. D. 365 hari. E. 13 bulan. Jawabannya adalah A. 223. Provinsi di Pulau Jawa yang memiliki populasi kerbau terbanyak adalah A. Banten. B. Jawa Barat. C. Di Yogyakarta. D. Jawa Tengah. E. Jawa Timur. Jawabannya adalah B. 224. Keberadaan korpus luteum fungsional pada hari ke-6 sampai 8 pasca berahi pada sapi resipien merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu sapi resipien layak untuk menerima aplikasi transfer embrio. Hormon yang terkandung dalam korpus luteum adalah A. Progesteron. B. Estrogen. C. LH. D. Estradiol. E. Prostaglandin. Jawabannya adalah A. 225. Pemasukan benih dan atau bibit dari luar negeri ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk kecuali A. Meningkatkan mutu dan keragaman genetik. B. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Mengatasi kekurangan benih dan atau bibit di dalam negeri. D. Memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan. E. Memenuhi permintaan pasar dalam negeri. Jawabannya adalah E. 226. Setiap orang yang melakukan pemasukan benih atau bibit ternak dari negara lain ke negara Indonesia, wajib mendapatkan izin dari A. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. B. Menteri Perdagangan. C. Menteri Pertanian. D. Kepala Badan Karantina Pertanian. E. Presiden. Jawabannya adalah C. 227. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 adalah undang-undang tentang A. Karantina hewan. B. Jabatan fungsional. C. Perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. D. Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 228. Rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu disebut A. Seleksi. B. Uji performance. C. Pemuliaan ternak. D. Progenites. E. Uji zuriat. Jawabnya adalah C. 229. Metode pengujian untuk memilih ternak bibit berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif yang meliputi pengukuran, penimbangan dan penilaian disebut A. Uji performance. B. Uji zuriat. C. Seleksi. D. Culling. E. Pemuliaan ternak. Jawabannya adalah A. 230. Yang dimaksud dengan datar kau disingkat DC pada program uji zuriat sapi perah adalah A. Sapi betina yang diinseminasi dengan semen beku dari calon pejantan unggul yang diuji. B. Saudara tiri dari calon pejantan unggul yang diuji. C. Induk betina dari calon pejantan unggul yang diuji. D. Anak betina dari calon pejantan unggul yang diuji. E. Saudara kandung participated cow. Jawabannya adalah D. 231. Daya penurunan sifat dari tetua kepada anak-anaknya disebut juga dengan istilah A. Repeatabilitas. B. Heritabilitas. C. Heriditas. D. Korelasi genetik. E. Variasi genetik. Jawabannya adalah B. 232. Nilai heritabilitas suatu sifat akan bervariasi antar populasi. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh kecuali A. Ragam genetik. B. Ragam lingkungan. C. Metode yang digunakan. D. Jumlah data yang digunakan. E. Tujuan yang akan dicapai. Jawabannya adalah E. 233. Si Komandan merupakan program andalan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi sapi dan kerbau di Indonesia. Si Komandan merupakan singkatan dari A. Sapi kerbau komoditas andalan negeri. B. Sapi dan kerbau komoditas andalan. C. Sapi dan kerbau komoditas andalan Indonesia. D. Sapi komoditas andalan negeri. E. Sapi komoditas andalan. Jawabannya adalah A. 234. Segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotip yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya disebut A. Galur. B. Bibit ternak. C. Rumpun. D. Populasi. E. Ordo. Jawabannya adalah C.
235. Alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran tinggi pundak, panjang badan pada ternak sapi dan kerbau adalah A. Pita ukur, B. Tongkat ukur, C. Kaliver, D. Penggaris, E. Neraca. Jawabannya adalah B. 236. Menentukan umur sapi dapat dilakukan dua cara, yaitu berdasarkan catatan kelahiran dan pergantian gigi seri permanen. Apabila kita melakukan penentuan umur sapi berdasarkan pergantian gigi seri permanen, ternyata sapi yang kita periksa memiliki satu pasang gigi seri permanen, maka diperkirakan umur sapi tersebut A 6-12 bulan, B 0-6 bulan, C 18-24 bulan, D lebih besar dari 24-36 bulan, E lebih besar dari 36 bulan. Jawabannya adalah C. 237. Jika seekor sapi memiliki dua pasang gigi seri permanen, maka diperkirakan sapi tersebut berumur A 6-12 bulan, B 0-6 bulan, C 18-24 bulan, D lebih besar dari 24-36 bulan, E lebih besar dari 36 bulan. Jawabannya adalah D. 238. Galician Blonde merupakan rumpun sapi potong yang berasal dari negara A. Spanyol, B. Italia, C. Brasil, D. Argentina, E. Belgia. Jawabannya adalah A. 239. Berikut ini keuntungan yang dapat diperoleh dalam melakukan persilangan antar bangsa sapi crossbreeding kecuali A. Meningkatkan gen-gen yang heterosigot, B. Menurunkan gen-gen yang homosigot, C. Meningkatkan produktivitas, D. Menurunkan abnormalitas, E. Meningkatkan gen-gen yang homosigot. Jawabannya adalah E. 240. Cara mengukur panjang badan sapi yang benar adalah A. Mengukur dari skapula sampai tulang duduk tuber isi, B. Mengukur jarak dari bongkol bahu tuberositas humeri sampai ujung tulang duduk tuber isi, C. Mengukur jarak dari kepala sampai pangkal ekor, D. Mengukur jarak dari kepala sampai skapula, E. Mengukur jarak dari skapula sampai pangkal ekor. Jawabannya adalah B. 241. Alat yang digunakan untuk mengukur lingkar dada sapi adalah A. Pita ukur, B. Tongkat ukur, C. Kaliver, D. Penggaris, E. Neraca. Jawabannya adalah A. 242. Tedong bonga adalah kerbau yang berasal dari A. Maluku, B. Hulu Sungai Utara, C. Banten, D. Toraja, E. Sumatera Utara. Jawabannya adalah D. 243. Aplikasi transfer embrio pada sapi dilakukan pada A. Saat sapi berahi, B. 3 hari pasca berahi, C. 6-8 hari pasca berahi, D. 10 hari pasca berahi, E. 14 hari pasca berahi. Jawabannya adalah C. 244. Berikut ini merupakan beberapa keunggulan dari teknologi transfer embrio, kecuali A. Menghasilkan bibit unggul dalam waktu singkat, B. Meningkatkan produktivitas ternak, C. Tingkat keberhasilan transfer embrio lebih tinggi daripada IB, D. Mengoptimalkan jumlah keturunan bermutu genetik tinggi yang berasal dari induk unggul, E. Memperkecil peluang penyebaran penyakit. Jawabannya adalah C. 245. Berikut ini kriteria memilih sapi donor untuk produksi embrio, kecuali A. Memiliki silsilah jelas dan berasal dari tetua unggul, B. Memiliki keunggulan genetik, C. Kemampuan reproduksi baik, D. Terbebas dari penyakit menular dan berbahaya, E. Nilai BCS di bawah 2,5 skala 1-5. Jawabnya adalah E. 246. Kriteria sapi resipien. A. Memiliki silsilah jelas dan berasal dari tetua unggul, B. Memiliki keunggulan genetik, C. Kemampuan reproduksi baik, D. Terbebas dari penyakit menular dan berbahaya, E. C dan D benar. Jawabannya adalah E. 247. Berikut ini data performan bobot badan yang diperlukan untuk melakukan seleksi pada sapi potong. A. Bobot lahir, bobot badan umur 205 hari, 365 hari, 550 hari. B. Bobot lahir, bobot badan umur 100 hari, 200 hari. C. Bobot badan umur 60 hari. D. Bobot badan umur 90 hari. E. Bobot badan umur 250 hari. Jawabannya adalah A. 248. Terdapat perbedaan jumlah pasangan kromosom antara kerbau rawa dan kerbau sungai kerbau perah. Jawaban yang benar jumlah kromosom kerbau rawa dan kerbau sungai yaitu A. Kerbau sungai memiliki 48 pasang kromosom, sedangkan kerbau rawa memiliki 50 pasang kromosom. B. Kerbau sungai memiliki 50 pasang kromosom, sedangkan kerbau rawa memiliki 48 pasang kromosom. C. Kerbau sungai memiliki 25 pasang kromosom, sedangkan kerbau rawa memiliki 30 pasang kromosom. D. Kerbau sungai memiliki 30 pasang kromosom, sedangkan kerbau rawa memiliki 25 pasang kromosom. E. Kerbau sungai memiliki 24 pasang kromosom, sedangkan kerbau rawa memiliki 30 pasang kromosom. Jawabannya adalah B. 249. Sifat fenotipik kualitatif adalah suatu karakteristik yang dapat diamati pada satu individu, tidak dapat diukur tetapi dapat dibedakan secara tegas.
Berikut ini sifat-sifat kualitatif dari sapi Bali jantan dewasa, kecuali A. Bertanduk, B. Warna bulu kehitaman, C. Kaki berwarna putih mulai dari tarsus, carpus ke bawah, D. Tidak bertanduk, E. Warna putih dengan batas yang jelas pada bagian pantat. Jawabannya adalah D. 250. Recording system adalah kegiatan yang meliputi A. Identifikasi, B. Pencatatan produktivitas dan reproduksi, C. Pencatatan silsilah, D. Pencatatan manajemen, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. 251. Penomoran sapi yang berlaku mengikuti kaidah berikut ini, kode rumpun, tahun kelahiran, dan nomor urut kelahiran. Jika sapi rumpun Po lahir tahun 2019 dan sapi tersebut merupakan sapi Po yang lahir ke-155, maka penomoran yang benar adalah A. 319155, B. 419155, C. 219155, D. 619155, E. 820155. Jawabannya adalah C. 252. Jika kita berkunjung ke Bet Cipelang yang menerapkan penomoran sapi dengan urutan, kode rumpun, tahun kelahiran, dan nomor urut kelahiran, maka jika kita melihat sapi dengan nomor identitas AirTag 171.954, maka sapi tersebut adalah A. Sapi angus kelahiran tahun 2019 dengan nomor urut kelahiran 54, B. Sapi FH kelahiran tahun 2019 dengan nomor urut kelahiran 54, C. Sapi Brahman kelahiran tahun 2019 dengan nomor urut kelahiran 54, D. Sapi Po kelahiran tahun 2019 dengan nomor urut kelahiran 54, E. Sapi Limousin kelahiran tahun 2019 dengan nomor urut kelahiran 54. Jawabannya adalah A. 253. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, populasi sapi perah di Indonesia tahun 2019 sebanyak 561.061 ekor. Sebagian besar berada di Pulau Jawa. Provinsi yang memiliki populasi sapi perah terbanyak di Jawa dan juga di Indonesia adalah A. Jawa Barat, B. Jawa Timur, C. Jawa Tengah, D. Di Yogyakarta, E. Banten. Jawabannya adalah B. 254. Recording system adalah kegiatan yang meliputi A. Identifikasi, B. Pencatatan produktivitas dan reproduksi, C. Pencatatan silsilah, D. Pencatatan manajemen, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. 255. Inseminasi buatan merupakan salah satu bentuk bioteknologi dalam bidang reproduksi ternak yang memungkinkan manusia mengawinkan ternak betina yang dimilikinya tanpa perlu seekor pejantan. Berikut ini adalah tujuan inseminasi buatan, kecuali A. Memperbaiki mutu genetik ternak, B. Mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama, C. Memerlukan biaya yang sangat murah tanpa adanya campur tangan manusia, D. Mencegah penularan penyebaran penyakit kelamin. Jawabannya adalah C. 256. Berikut ini adalah pengertian semen yaitu A. Usaha manusia memasukkan mani ke dalam saluran reproduksi betina menggunakan peralatan khusus dengan tujuan untuk membuat betina menjadi bunting tanpa perlu terjadi perkawinan alami. B. Cairan yang terdiri dari spermatozoa dan plasma seminalis yang berasal dari pejantan yang dapat digunakan untuk proses pembuahan. C. Suatu gerak refleks yang mengosongkan epididymis, uretra, dan kelenjar-kelenjar kelamin aksesori pada jantan. D. Spermatogonia yang mengalami mitosis berkali-kali yang akan menjadi spermatosit primer. Jawabannya adalah B. 257. Bahan reproduksi ternak yang dapat berupa manit semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio disebut dengan A. Pemuliaan ternak, B. Bibit hewan, C. Benih hewan, D. Benih jasad renik. Jawabannya adalah C. 258. Warna semen sangat berkaitan dengan konsistensi, kekentalan, dan konsentrasi sperma. Semakin encer semen berarti A. Konsentrasi spermatozoa semakin tinggi dan warna semakin cerah, B. Konsentrasi spermatozoa semakin rendah dan warna semakin pucat, C. Konsentrasi spermatozoa semakin tinggi dan warna semakin pucat, D. Konsentrasi spermatozoa semakin rendah dan warna semakin cerah. Jawabannya adalah B. 259. Salah satu persyaratan mutu semen beku sapi adalah semen beku post-towing harus menunjukkan A. Motilitas spermatozoa minimal 40%, B. Derajat gerakan individu spermatozoa minimal 2, C. Abnormalitas spermatozoa maksimal 10%, D. Semua benar. Jawabannya adalah D. 260. Untuk menentukan spermatozoa layak IB, kualitas spermatozoa diperiksa dengan berbagai metode antara lain sebagai berikut, kecuali A. Persentase motilitas, B. Morfologi normal, C. Warna semen, D. Daya hidup spermatozoa. Jawabannya adalah C. 261. Berdasarkan penilaian massa, kualitas semen disebut baik dengan nilai plus-plus apabila terlihat A. Gelombang-gelombang besar, banyak, gelap, aktif, tebal dan aktif yang bergerak cepat. B. Gelombang-gelombang kecil, tipis, jarang, kurang jelas dan bergerak lamban. C.
Tidak terlihat gelombang melainkan hanya gerakan-gerakan individual aktif progresif. D. Hanya sedikit atau tidak ada gerakan individual. Jawabannya adalah B. 262. Gerakan individual adalah gerakan sel spermatozoa secara individual atau sendiri-sendiri. Kualitas semen juga dapat ditentukan berdasarkan motilitas spermatozoa dengan nilai 0 sampai 5. Penilaian gerakan individual sperma dengan nilai 2 menggambarkan A. Gerakan yang sangat progresif, menunjukkan 100% motil aktif. B. Pergerakan progresif yang gesit dan segera membentuk gelombang dengan 90% sperma motil. C. Gerakan berayun atau melingkar, kurang dari 50% bergerak progresif. D. Antara 50-80% sperma bergerak progresif. Jawabannya adalah C. 263. Pada sebagian besar studi, abnormalitas atau defek spermatozoa dikaitkan dengan fertilitas, infertilitas, dan sterilitas pejantan. Penggolongan abnormalitas spermatozoa secara tradisional berdasarkan bagian sperma dan asal kelainan itu terjadi. Abnormalitas atau defek primer berasal dari A. Proses spermatogenesis dalam testis. B. Akibat kelainan dalam epididymis. C. Kelenjar aksesori. D. Setelah ejakulasi. Jawabannya adalah A. 264. Akseptor IB adalah A. Ternak unggul yang memenuhi syarat teknis, reproduktif maupun kesehatan, untuk ditampung semennya dan diproses menjadi semen beku. B. Ternak betina produktif yang dimanfaatkan untuk inseminasi buatan. C. Petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan khusus untuk melakukan inseminasi buatan serta memiliki surat izin melakukan inseminasi (SIM). D. Petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan khusus untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan serta memiliki SIM PKB. Jawabannya adalah B. 265. Siklus berahi, siklus estrus memiliki arti A. Jarak waktu antara terjadinya fertilisasi perkawinan terakhir hingga terjadinya kelahiran. B. Interval waktu antara saat kelahiran dengan terjadinya perkawinan berikutnya. C. Interval antara timbulnya suatu periode berahi ke permulaan berahi berikutnya yang memiliki ritmik yang khas pada betina tidak bunting. D. Jarak waktu antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya. Jawabannya adalah C. 266. Siklus estrus sapi secara umum dibagi dalam fase, yaitu A. 4 fase, yaitu anestrus, proestrus, estrus, dan metestrus. B. 4 fase, yaitu proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus. C. 3 fase, yaitu proestrus, estrus, diestrus. D. 2 fase, yaitu estrus dan diestrus. Jawabannya adalah B. 267. Panjang siklus berahi normal pada sapi yaitu A. 45-32-50 hari. B. 21-18-24 hari. C. 16 hari. D. 30-10-110 hari. Jawabannya adalah B. 268. Berikut ini merupakan bagian dari uterus rahim kecuali A. Vagina. B. Kornua uteri tanduk rahim. C. Korpus uteri badan rahim. D. Serviks uteri leher rahim. Jawabannya adalah A. 269. Fungsi serviks leher rahim adalah A. Tempat implantasi dengan menyediakan nutrisi bagi embrio. B. Menghasilkan sel telur ovum ova. C. Mempertemukan ovum dan sperma fertilisasi. D. Sebagai pembatas antara uterus dengan bagian luar untuk mencegah masuknya mikroorganisme dari luar. Jawabannya adalah A. 270. Proses pencairan kembali semen beku yang dilakukan untuk keperluan inseminasi atau untuk melihat kualitas spermatozoa hasil pembekuan, merupakan arti dari A. Ekuilibrasi. B. Straw. C. Pengencer semen. D. Towing. Jawabannya adalah D. 271. Keberhasilan pemeliharaan ternak sapi dalam bidang reproduksi pada hewan betina khususnya dapat dilihat dari penampilan reproduksi yang meliputi beberapa aspek, yaitu A. Service per conception SC. B. Angka kebuntingan conception rate. C. Angka kelahiran calving rate. D. Semua benar. Jawabannya adalah D. 272. Service per conception SC memiliki arti A. Jumlah pelayanan inseminasi straw semen beku yang dibutuhkan oleh seekor betina sampai terjadinya kebuntingan. B. Presentase jumlah sapi betina yang bunting pada inseminasi pertama dibanding jumlah sapi betina yang diperiksa. C. Presentase jumlah anak yang lahir dibanding jumlah sapi betina yang diinseminasi. D. Selang waktu antara kelahiran yang satu dengan kelahiran berikutnya. Jawabannya adalah A. 273. Efisiensi reproduksi adalah ukuran kemampuan seekor sapi untuk bunting dan menghasilkan keturunan yang layak dalam waktu A. 1 tahun. B. 2 tahun. C. 3 tahun. D. 4 tahun. Jawabannya adalah A. 274.
Umumnya 85% dari periode berahi pada sapi darah dan 50% pada sapi induk berakhir dengan keluarnya darah segar bercampur lendir dari vulva dalam jumlah sedikit beberapa hari setelah birahi. Keadaan ini disebut dengan A. Estrus, B. Perdarahan metastrus, C. Involusi uterus, D. Abortus. Jawabannya adalah B. 275. Periode kebuntingan memiliki arti A. Jarak waktu antara terjadinya fertilisasi perkawinan terakhir hingga terjadinya kelahiran. B. Interval waktu antara saat kelahiran dengan terjadinya perkawinan berikutnya. C. Interval antara timbulnya suatu periode berahi ke permulaan berahi berikutnya yang memiliki ritmik yang khas pada betina tidak bunting. D. Jarak waktu antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya. Jawabannya adalah A. 276. Berikut ini merupakan fungsi dari uterus rahim kecuali A. Menghasilkan sel telur ovum ova. B. Memelihara kebuntingan. C. Pada proses partus melalui kontraksi otot rahim untuk mengeluarkan fetus dari dasar abdomen. D. Tempat implantasi dengan menyediakan nutrisi bagi embrio. Jawabannya adalah A. 277. Reproduksi normal pada ternak betina tergantung pada hormon, zat kimia tertentu yang diproduksi oleh kelenjar endokrin. Di bawah ini merupakan hormon yang disebut juga dengan hormon kebuntingan, yaitu A. Progesteron, B. Estrogen, C. Luteinizing hormon LH, D. Follicle stimulating hormone FSH. Jawabnya adalah A. 278. Berikut ini merupakan fungsi dari plasenta, kecuali A. Menghasilkan enzim dan hormon progesteron dan estrogen pada umur kebuntingan tertentu. B. Menghasilkan hormon testosteron. C. Menyalurkan sisa-sisa metabolisme dari fetus janin ke sistem peredaran darah induk. D. Menyalurkan nutrisi dan induk ke fetus janin. Jawabannya adalah B. 279. Salah satu metode pemeriksaan kebuntingan adalah palpasi rektal. Palpasi rektal memiliki arti A. Mengamati tidak kembali estrus berahi pada 18-24 hari pasca inseminasi. B. Melakukan perabaan dengan tangan melalui rektum terhadap perubahan organ reproduksi pada 40-60 hari pasca inseminasi. C. Mengamati perkembangan kelenjar susu pada usia kebuntingan 4 bulan. D. Alat yang digunakan dalam mengetahui kebuntingan melalui gelombang suara pada 12 atau 16 hari pasca inseminasi. Jawabannya adalah B. 280. Metode pemeriksaan untuk mengetahui kebuntingan dini yang memiliki tingkat akurasi tinggi adalah A. Ultrasonografi USG dan mamogenesis. B. Palpasi rektal dan mamogenesis. C. Palpasi rektal dan ultrasonografi USG. D. Semua salah. Jawabannya adalah C. 281. Dasar dari diagnosa kebuntingan pada sapi dengan metode palpasi rektal adalah A. Mengamati perkembangan kelenjar susu pada usia kebuntingan 4 bulan. B. Melakukan deposisi semen pada saluran reproduksi betina. C. Mengetahui adanya pembesaran uterus dan perubahan lain pada bagian alat reproduksi betina yang terjadi sesuai dengan umur kebuntingan hewan. D. Semua salah. Jawabannya adalah C. 282. Conception rate CR angka kebuntingan memiliki arti A. Jumlah pelayanan inseminasi straw semen beku yang dibutuhkan oleh seekor betina sampai terjadinya kebuntingan. B. Presentase jumlah sapi betina yang bunting pada inseminasi pertama dibanding jumlah sapi betina yang diperiksa. C. Presentase jumlah anak yang lahir dibanding jumlah sapi betina yang diinseminasi. D. Selang waktu antara kelahiran yang satu dengan kelahiran berikutnya. Jawabannya adalah B. 283. Partus kelahiran adalah A. Proses keluarnya anak sapi pedet neonatus dari rahim uterus induknya setelah melewati masa bunting yang normal. B. Proses kelahiran sebelum saatnya dengan pedet dalam keadaan hidup. C. Proses kelahiran sebelum saatnya dengan pedet dalam keadaan mati. D. Proses kelahiran sudah saatnya dengan pedet dalam keadaan mati. Jawabannya adalah A. 284. Jarak waktu antara sapi partus kelahiran dengan perkawinan yang menghasilkan kebuntingan disebut dengan A. Masa kering kandang. B. Masa kosong days open. C. Masa laktasi. D. Jarak beranak calving interval. Jawabannya adalah B. 285. Peradangan kronis mukosa uterus rahim endometrium yang ditandai dengan nanah dalam uterus menyebabkan gangguan reproduksi yang bersifat sementara atau permanen. Keadaan ini disebut dengan A. Kista ovari. B. Mumifikasi fetus. C. Piometra. D. Abortus. Jawabannya adalah C. 286. Suatu kondisi selaput fetus janin tidak keluar dari alat kelamin induknya lebih dari 8-12 jam setelah kelahiran disebut dengan A. Prolapsus uteri. B. Retensi plasenta. C. Distokia. D. Mumifikasi fetus. Jawabannya adalah B. 287. Faktor nutrisi berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap fenomena reproduksi ternak. Berikut merupakan pengaruh dari nutrisi yang cukup, kecuali A.
Mendorong proses biologis untuk mencapai potensi genetiknya. B. Mengurangi performans di bawah potensi genetiknya. C. Mengurangi pengaruh negatif dari lingkungan yang tidak nyaman. D. Meminimalkan pengaruh-pengaruh dari teknik manajemen yang kurang baik. Jawabannya adalah B. 288. Secara anatomi alat reproduksi sapi betina terdiri dari ovarium, saluran reproduksi betina dan alat kelamin luar. Berikut ini yang termasuk saluran reproduksi betina yaitu A. Klitoris, B. Vagina, C. Vulva, D. Semua salah. Jawabannya adalah B. 289. Ovarium merupakan organ reproduksi primer pada hewan betina. Berikut merupakan peranan dan keadaan permukaan ovarium, kecuali A. Ada korpus luteum, B. Perkembangan folikel, C. Tempat dihasilkan hormon estrogen dan progesteron, D. Tempat fertilisasi. Jawabannya adalah D. 290. Pubertas dewasa kelamin ditetapkan sebagai umur hewan untuk memulai aktivitas reproduksinya karena sistem reproduksi ternak mulai berfungsi dan organ reproduksi telah siap untuk menerima embrio. Umur pubertas pada sapi betina adalah A. 5-8 bulan, B. 6-12 bulan, C. 15-10-24 bulan, D. 21-15-36 bulan. Jawabannya adalah C. 291. Siklus berahi terbagi dalam dua tahap, yaitu tahap folikuler dan tahap luteal. Pada tahap folikuler, keadaan permukaan ovarium akan ditemukan adanya A. Korpus luteum, B. Korpus albicans, C. Folikel, D. Tidak ada perkembangan folikel maupun korpus luteum. Jawabannya adalah C. 292. Angka intensitas berahi dihasilkan dari data yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap gejala berahi dan kemudian dibuat skor. Adapun gejala berahi yang dibuat skor adalah A. Tingkah laku berahi, B. Keadaan vulva, C. Ereksi uteri, D. Semua benar. Jawabannya adalah D. 293. Partus kelahiran adalah A. Proses keluarnya anak sapi pedet neonatus dari rahim uterus induknya setelah melewati masa bunting yang normal. B. Proses kelahiran sebelum saatnya dengan pedet dalam keadaan hidup. C. Proses kelahiran sebelum saatnya dengan pedet dalam keadaan mati. D. Proses kelahiran sudah saatnya dengan pedet dalam keadaan mati. Jawabannya A. 294. Kembalinya ukuran dan fungsi uterus dalam kondisi normal seperti sebelum mengalami kebuntingan disebut dengan A. Pubertas, B. Ovulasi, C. Fertilisasi, D. Involusi uteri. Jawabannya D. 295. Suatu kondisi stadium pertama kelahiran, dilatasi serviks, dan kedua pengeluaran fetus menjadi lebih lama dan tidak mungkin lagi bagi induk untuk mengeluarkan fetus, disebut A. Distokia, B. Etokia, C. Hipofungsi ovari, D. Nimfomania. Jawabannya adalah A. 296. Suatu kondisi selaput fetus janin tidak keluar dari alat kelamin induknya lebih dari 8-12 jam setelah kelahiran disebut dengan A. Prolapsus uteri, B. Retensi plasenta, C. Distokia, D. Mumifikasi fetus. Jawabannya adalah B. 297. Penyebab dari tidak munculnya berahi dalam waktu yang lama anestrus pada hewan betina yang mengalami piometra adalah A. Tidak ada aktivitas pertumbuhan folikel maupun korpus luteum, B. Siklus berahi hilang karena adanya korpus luteum CL persisten, C. Kegagalan ovulasi dan luteinasasi pada folikel yang matang, D. Semua salah. Jawabannya adalah B. 298. Berikut merupakan penyebab prolapsus uteri, kecuali A. Induk kurang gerak sehingga otot rahim tidak kuat untuk berkontraksi, B. Hewan selalu dikandangkan dan partus di kandang dengan bagian belakang lebih rendah daripada bagian depan, C. Tingginya hormon estrogen, D. Tekanan dari organ dalam intraabdominal. Jawabannya adalah A. 299. Suatu cara untuk menimbulkan gejala berahi secara bersama-sama atau dalam selang waktu yang pendek dan dapat diramalkan pada sekelompok hewan disebut A. Cloning, B. Fertilisasi in vitro, C. Sinkronisasi berahi, D. Transfer embrio. Jawabannya adalah C. 300. Tujuan dari penyerentakan berahi yaitu A. Deteksi berahi dapat diperkirakan, B. Menghemat waktu pelaksanaan inseminasi buatan, C. Mendapatkan sejumlah anak dalam waktu yang diinginkan, D. Semua benar. Jawabannya adalah D. 301. Dasar fisiologis dari penyerentakan berahi adalah A. Hambatan pelepasan luteinizing hormon LH dari hipofisis anterior yang menghambat pematangan folikel de Graaff, B. Penyingkiran korpus luteum secara fisiologis dengan pemberian preparat hormon luteolitik, C. Tersedianya sel telur atau embrio dalam jumlah yang banyak. D, A dan B benar. Jawabannya adalah D.
302. Berikut ini merupakan hormon yang bersifat luteolitik bekerja dengan melisiskan korpus luteum, yaitu A. Estrogen, B. Progesteron, C. Prostaglandin F2 alpha PGF2 alpha, D. Gonadotropin releasing hormone GER. Jawabannya adalah C. 303. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 berisi tentang A. Pembentukan tim penilai kementerian dan sekretariat tim penilai kementerian. Jabatan fungsional pengawas bibit ternak. B. Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas bibit ternak dan angka kreditnya. C. Tentang jabatan fungsional pengawas bibit ternak dan angka kreditnya. D. Tentang jabatan fungsional pengawas bibit ternak dan kredit poinnya. Jawabannya adalah C. 304. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap pengawas bibit ternak wajib melakukan A. Mencatat seluruh kegiatan. B. Menginventarisasi seluruh kegiatan. C. Mengusulkan daftar usulan penilaian angka kredit (DUPAK). D. Semua benar. Jawabannya adalah D. 305. Dalam rangka proses produksi bibit ternak, kegiatan pemeriksaan kebuntingan dilakukan oleh pengawas bibit ternak yang jenjang jabatannya pelaksana lanjutan, maka angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar A. 80%, 80% dari angka kredit. B. 100%, 100% dari angka kredit. C. 0,002. D. B dan C benar. Jawabannya adalah D. 306. Dalam rangka proses produksi bibit ternak, kegiatan seleksi ternak besar kecil unggas pulet meliputi memilih ternak sesuai dengan persyaratan teknis minimal PTM dilakukan oleh pengawas bibit ternak yang jenjang jabatannya pertama, maka angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar A. 80%, 80% dari angka kredit. B. 100%, 100% dari angka kredit. C. 0,010. D. A dan C benar. Jawabannya adalah D. 307. SNI 8292, 1:2016 adalah standar yang ditetapkan untuk mendukung peningkatan produksi bibit ternak kerbau. A. Pampangan. B. Kalimantan. C. Simelu. D. Kerbau lumpur. Jawabannya adalah B. 308. SNI 7855.1-2013 adalah standar yang ditetapkan untuk mendukung peningkatan produksi bibit ternak babi. A. Yorkshire. B. Berkshire. C. Landrace. D. Duroc. Jawabannya adalah C. 309. SNI 7855.3-2013 adalah standar yang ditetapkan untuk mendukung peningkatan produksi bibit ternak babi. A. Yorkshire. B. Berkshire. C. Landrace. D. Duroc. Jawabannya adalah D. 310. SNI 8292, 2:2016 adalah standar yang ditetapkan untuk mendukung peningkatan produksi bibit ternak kerbau. A. Pampangan. B. Kalimantan. C. Simelu. D. Kerbau lumpur. Jawabannya adalah A.